Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiyah. Di sini saya akan memaparkan video peta konsep mengenai teori kritis pijakan kajian sosiologi ekonomi di era postmodern. Untuk yang pertama yaitu sejarah teori kritis sosiologi ekonomi. Teori kritis timbul karena adanya ketidakseimbangan perekonomian yang nampak dari aktivitas makroekonomi yang mempengaruhinya, sehingga tekanan tersebut akan memberikan resiko pada pola perkembangan perekonomian baik secara nasional maupun internasional. Nah, persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat itu juga menjadikan Jürgen Habermas yang memiliki kontemporer berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan merujuk pada suatu tradisi yang dikenal dengan sebutan teori kritis. Pengertian dari teori kritis tersendiri yaitu sebuah aliran pemikiran yang menekankan pada penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Selanjutnya, teori kritis ini didirikan sebagai sebuah sekolah pemikiran terutama oleh 5 tokoh teori mazhab Frankfurt, seperti Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, dan Erich Fromm. Teori kritis modern telah bertambah dipengaruhi oleh George Lucas dan Antonio Gramsci, serta generasi kedua sarjana mazhab Frankfurt, terutama Jürgen Habermas. Dalam karya Habermas, teori kritis melampaui akar teoritis dalam idealisme Jerman dan berkembang lebih dekat dengan pragmatisme Amerika. Ciri-ciri teori kritis. Amin Abdullah dalam bukunya berjudul Falsafah Kalam di Era Postmodernisme menyatakan bahwa ciri-ciri pemikiran postmodernisme adalah dekonstruktif. Hampir semua bangunan atau konstruksi dasar keilmuan yang telah mapan di era modern, baik dalam bidang sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, bahkan juga ilmu-ilmu kealaman yang selama ini baku dipertanyakan ulang oleh postmodernisme. Hal ini dianggap menutup munculnya teori-teori lain, dapat lebih membantu memahami realitas dan pemecahan masalah. Jadi, klaim adanya teori yang baku, standar, dan tidak dapat diganggu-gugat itulah yang ditantang oleh pemikir postmodernisme. Tujuan dari postmodernisme. Tujuan dari teori kritis ini berupaya menilai dan mengkritik masyarakat dan budaya dengan tujuan pembebasan sosial. Jadi, dalam hal ini, menghilangkan skeptisisme postmodernisme dan memberikan sebuah tujuan utama, yaitu menggeser kecenderungan postmodernisme yang bersifat negasi naratif umum menjadi alat yang digunakan untuk menantang sistem penindasan. Tujuan sosiologi bermacam-macam. Mereka menawarkan wawasan tentang sifat masyarakat, hubungan sosial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Teori kritis di Indonesia. Dampak dari krisis keuangan menyebabkan pertumbuhan perekonomian beberapa negara dalam kawasan Asia Timur mengalami pertumbuhan, seperti negara Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan termasuk Indonesia. Dampak langsung yang dirasakan seperti menurunnya tingkat likuiditas dan tingkat inflasi yang semakin meningkat, serta turunnya harga komoditas dan menilainya tukar rendah penyaluran kredit. Nah, kondisi inilah yang perlu penerapan dari teori kritis dalam sistem keuangan negara agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan seimbang sehingga merangsang aktivitas
roda perekonomian dalam mencapai sasaran berupa kestabilan keuangan dan pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan. Jadi, dampak yang dapat dirasakan dari teori kritis adalah dapat membantu kita memahami dinamika sosial ekonomi dalam masyarakat, tidak hanya sebatas pengetahuan pada ilmu ekonomi saja, namun di dalamnya juga terdapat ilmu sosial bahkan juga politik. Karena proses terjadinya pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah maupun negara tidak hanya dilihat pada aspek ekonomi saja, tapi juga pada aspek sosial dan politik yang saling berkesinambungan, dengan tujuan mencapai keseimbangan ekonomi dan dapat mencari cara untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial ekonomi. Baik, cukup itu saja pemaparan video dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.